Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Sohibul Mahad panjenenganipun Kiai Salahuddin, ukitipun rawi panjenenganipun Kiai Haji Salahuddin, ugi para habaib panjenenganipun Habib Firdaus, soho tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian halal bil halal Pondok Pesantren Darul Muttaqin dan Nahkoda Pelayan Suradadi, Bapak Ibu warga masyarakat Suradadi dan jamaah MPS Majelis Pinggir Sawah yang berbahagia. Makan roti, minumnya susu. Hei orang Suradadi, I love you. Saya yakin Pantura panas, tapi lihat wajah ibu-ibu jadi adem. Maka saya meyakini Anda yang kipas-kipas itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu doa yang hampir pasti kita baca adalah doa sapu jagat, di mana secara substansi doa sapu jagat itu meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama kita minta kepada Allah untuk memiliki dunia yang baik. Saya seringkali matur, ketika ngomong dunia itu bahasanya harus idhar, bukan ikhfa. Makanya fit dunya. Kalau dibaca ikhfa menjadi fit dunya. Tapi bahasanya jelas, idhar, fit dunya. Artinya apa? Urusan dunia itu harus jelas, harus clear. Makanya Pak Camat jadi camat, gajinya juga jelas karena fit dunya. Jadi lurah jelas gajinya karena fit dunya. Yang gajinya ikhfa itu adalah tim hadroh, antara ada dan tiada. Tapi santai mas, kita hari ini berada di atas panggung yang sama dengan amplop yang berbeda. Fit dunya harus clear. Nah, maka kemudian apa? Supaya kita tidak meremehkan dunia, Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Kamu kejar akhiratmu, tapi ingat, wala tangsa nasibaka minad dunya. Apalagi kalau kita baca dalam surat Al-Mulk ayat 15. Ternyata di situ Allah perintahkan kepada manusia untuk apa? Untuk menjelajahi bumi ini
Berarti apa? Kita itu diperintahkan untuk piknik. Dalulang famsu fi manakibiha, itu piknik. Wa kulu mir rizki, dan kulineran. Jadi mohon maaf Mas, piknik itu perintah Allah. Fi manakibiha wa kulu mir rizki. Kita boleh piknik dan kulineran. Artinya apa? Orang itu bisa piknik dan wisata kuliner kalau dia punya uang, kalau dia punya duit. Makanya bapak-bapak harus paham, hari ini cowok yang good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Betul Bu? Yang bilang pret ini mesti cowok miskin. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, artinya yang dikehendaki oleh Allah itu adalah hidup yang berkeseimbangan, di mana dunianya diperhatikan, mohon maaf, di mana akhiratnya diperhatikan. Tapi ingat, wala tangsa nasibaka minat dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi kalau hari ini orang bilang, saya nggak miskin, nggak apa-apa, yang penting saya dekat dengan Allah, ini bahasa yang kebalik. Seharusnya apa? Jadilah orang kaya supaya lebih dekat dengan Allah. Saya pikir begini Pak, salah satu kelemahan pendidikan di Nahdliyin itu adalah pembelajaran tentang sikap sederhana yang salah. Kita sering mengatakan kepada anak-anak kita, sehingga ini menjadi mindset yang terbentuk di opini anak-anak kita. Le, kue kiri rapopo, sing penting rajin sholat. Seharusnya bahasanya adalah le kue sugih rapopo, sing penting rajin sholat. Jangan dibalik, ibu-ibu juga begitu. Aku golek mantu kiri rapopo, sing penting soleh. Salah. Aku golek mantu soleh rapopo, sing penting sugih. Sehingga kemudian apa? Target fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini tercapai. Bu, kan Anda sering bilang jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan, betul? Kalau dulu kebutuhan itu cuma ada dua, kebutuhan primer sama sekunder. Sekarang ada satu lagi, kebutuhan glowing. Makanya di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong-gomeng. Ibu bapak, ini perlu saya sampaikan apa? Tadi Pak Kiai Solahuddin sudah membahas tentang halal bil halal. Betul? Coba, ini kan di sini banyak nelayan nih. Nah, kodak. Saya yakin jangkarnya panjang-panjang. Suaminya nelayan Bu, kasihan ketemu sebulan sekali, setahun. Tapi kalau ibu suaminya nelayan, Anda aman, santai Bu, di tengah laut nggak ada sarkem Bu, aman Bu. Ada keprimen. Jadi ada cerita nelayan Pak. Begitu masuk ke laut, nelayan perahunya bocor. Ini nelayan ini nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat. Karena perahunya bocor, dia takut tenggelam. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong dong, perahu saya bocor, ditambang. Walaupun saya nggak pernah sholat, please, saya minta maaf hari ini, wahai Tuhan. Akhirnya Allah berkenan menambal kebocoran perahu itu. Begitu perahu sudah ditambal, nelayannya bisik-bisik sama temannya, ternyata Tuhan gampang dibohongi. Begitu mendarat ke pelabuhan, rumah nelayannya kebakar. Akhirnya nelayannya teriak-teriak, Tuhan, urusan laut jangan dibawa ke daratan dong. Masa Allah dendam? Nah, fid dunya hasanah. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan,
Mindset ini harus dirubah. Apa? Bahwa orang Islam itu harus mapan, betul? Bahwa orang Islam itu harus kaya. Ada keinginan, sehingga kemudian apa? Saya meyakini idza shadaqal asmu wa tuhassabil. Kalau niatnya itu baik, pasti ada jalan. Kalau bahasanya Gus Miftah, idza shadaqal asmu wa tuhassubul. Kalau niatnya baik, pasti akan ada banyak jalan. Maka kita sering mendengar bahasa banyak jalan menuju Roma. Nah, pengajian seperti ini adalah memberikan motivasi, memberikan solusi, tidak hanya persoalan akhirat, tapi juga persoalan dunia. Saya berani mengatakan itu Bapak Ibu, saya dulu santri, kemudian saya kuliah, saya menikah. Saya menikah dalam keadaan miskin kuadrat. Walaupun mbah saya kaya 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 9. Usra keduman. Apa Bu? Miskin. Maka saya sering bilang, sampai ketika pernikahan saya pun buat undangan saya nggak mampu. Jangankan untuk catering, nyuguh tamu apa adanya. Waktu itu saya bilang sama istri saya, yang lamar istri saya 3 orang. 1 anggota DPR, 2 polisi, 3 pengangguran. Siapa? Ya Inyong. Ini kalau pakai logika saat itu, kira-kira istri saya pilih siapa Bu? Pilih DPR sama polisi. Tapi saya bilang sama dia, kamu pilih polisi silakan, pilih DPR silakan. Tapi saya punya rencana seperti ini. Ternyata istri saya pilihannya tepat. Pilihannya tepat. Kebetulan saya orang yang tidak pernah pacaran. Saya pacaran bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Oh, sami mawon Bu. Sorry, ketika dulu saya kuliah nggak ada satupun yang mau. Kenapa? Karena saya miskin. Maka waktu itu saya bilang, kenapa saya jomblo? Sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Makanya kalau hari ini santri terprovokasi pacaran, Anda salah. Saya dulu nggak pacaran. Ya karena nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka-mereka yang dulu nggak mau sama saya. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, akan ada banyak perempuan yang menyesali. Betul Bu? Kalau Pak Camat ini beda. Di balik kesuksesan seorang suami, ada doa dari seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Ibu-ibu? Pak Lurah juga. Mana lurahnya? Oh, ini lurah. Ini camat. Ini lurah. Lurah semuanya. Loh, camatnya mana? Oh, camatnya minggat. Oh, Riki. Ini Pak Lurah. Ini lurah mana? Surat tadi ini. Purwa hamba. Hambanya Purwa. Kemarin ikut demo ke Jakarta nggak Pak? Ngapain? Urusi rakyatmu. Ngapain kamu demo-demo? Apa demo-demo itu tujuannya katanya untuk memperpanjang masa jabatan. 6 tahun saja Pak Lurah, hisapnya berat. Apalagi 9 tahun. Kalau Pak Lurah jadi lurah 9 tahun, hisapnya berat Pak. Alasannya apa? Supaya warga tidak konflik Gus. Alasannya bukan itu. Kenapa Lurah minta perpanjangan 9 tahun? Karena modalnya durung balik. Semakin panjang masa jabatannya Pak Lurah, semakin lama hisapnya. Sudah Pak Lurah 6 tahun 3 kali selesai lah. Tri Susanto rungan aku pingin. Asim pada baik. Asim malah kacamata ireng. Melu-melu inyong. Mata sawang kayak tukang ngelas. Keseimbangan inilah yang kemudian harus kita pikirkan.
Bagaimana kemudian orang Islam ini tidak hanya kaya akhirat, tapi juga kaya dunia. Makanya di mana-mana saya bilang, kenapa saya itu ngefans dengan Imam Abil Hasan Asadili. Ini tokoh sufi, ulama tasawuf, tapi orang yang sangat kaya raya. Bu, kan kesannya selama ini anak-anak itu kalau disuruh milih cita-citanya apa, rata-rata jarang pilihannya pengen jadi kiai. Dulu jarang. Kamu pengen jadi apa nak? Polisi. Kamu pengen jadi apa nak? Dokter. Betul bu? Kamu pengen jadi apa? Pegawai negeri. Jarang kalau ditanya, kamu pengen jadi apa? Lebih. Gak ada. Lebih. Mbah Mudin itu namanya apa? Lebih kan? Yang ngurusi orang mati itu namanya apa? Lebih. Pikirnya apa? Malu. Kalau cuma jadi kiai gak bisa kaya. Siapa bilang Gus Miftah kiai? Aku gak bilang. Kan aku kiainya artis. Sombong matamu, sombong. Bu, kiai itu kan harus ngurus semua lini. Ada kiai yang ngurus orang pedesaan umpamanya. Kayak Pak Kiai sini, Pak Kiai siapa tadi? Salahuddin. Ya, maklum. Ada kiai yang ngurusi orang-orang di pedesaan, di perkotaan. Kebetulan saya ditakdir oleh Allah sebagai orang NU yang ngurusi pengajian artis dan selebritis. Supaya apa? Orang NU ini ada di mana-mana. Kemarin Ramadan saya bilang 5 menit saya mimpin Pak Jokowi. Pak Jokowi manut sama saya. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Forum silaturahim ketua umum partai politik. Ada Muhaimin Iskandar, ketua PKB. Ada Pak Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra. Ada Pak Zulkifli Hasan, ketua umum PAN. Ada Pak Erlangga Hartarto, ketua umum Golkar. Ada Pak Mardiono, ketua umum P3. Ada Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Siapa yang diminta imam sholat dan tausiah? Gus Miftah. Artinya apa? Orang NU juga bisa Pak. Saya mimpin sholat, makanya 5 menit Pak Jokowi manut sama saya. Saya takbir, Pak Jokowi takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya bisa perintah presiden Pak. Saya mau sholat, saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Presiden bilang sami'na, ya Gus saya manut. 5 menit yo, lumayan. Maksud saya apa? Anak-anak santri pondok pesantren apa ini Pak? Darul Mutakin. Kamu gak usah berkecil hati. Ternyata jadi kiai juga bisa keren, betul? Betul, lebih keren daripada lurahnya. Pak Lurah Tri Susanto kok wajahnya kayak Pak Osman Sabta ya? Bener? Masih saudara? Oh iya, ini Pak Lurah Tri Susanto masih saudaranya Pak Jokowi. Jadi begitu ketemu Pak Jokowi langsung bilang, saudara siapa? Sabar ya Pak Tria. Demo aja berani, masa dibully Gus Miftah nggak berani. Tapi insya Allah lurahnya sini makmur ya Bu ya. Buktinya perutnya besar. Tapi mesti manunya cilik. Lurahnya protes, manuk ini yang gede ya. Ini orang percaya deleng. Apa? Kiai nih, kan saya punya teori. Laki-laki kalau perutnya besar, burungnya kecil. Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya.
Ibu-ibu kurang ajar yuk. Gak ada bukti hoak. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya begini, kenapa saya ngefans Imam Abil Hasan As-Sadili? Saya pengen mengijazahkan ini kepada para nahkoda, Bapak Ibu semuanya. Doa yang biasa dibaca oleh Imam Abil Hasan As-Sadili sehingga beliau menjadi kiai yang kaya raya. Mau Bu, saya kasih doanya? Ya, nanti saya sampaikan habis maghrib. Wis balik. Beda kalau Nabi. Dulu ada sahabat Nabi yang berdoa minta miskin. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini orang salah satu 8 orang yang masuk Islam pertama kali. Ini kayanya minta ampun, Pak. Saking kayanya dia minta miskin. Sama aja Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah membaca satu doa di mana beliau minta miskin. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa amitsni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsurni ma'azumradil masakin, dan besok kumpulkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad berdoa minta miskin? Karena saat itu Nabi Muhammad kaya. Nah, orang Suradadi nggak usah berdoa minta miskin. Belum berdoa sudah ada BLT rayahan. Ada BLT yang punya mobil ngakunya miskin. Karena nggak kebagian, akhirnya lurahnya dicurigai. Jangan-jangan yang dapat BLT saudaranya sendiri. Yang bilang betul tuh karena nggak kebagian. Ini lama-lama kayak ini kosong. Masa pengajian pindah kursi 3 kali? Santai aja Bu, mungkin visi kita jauh tapi hati kita dekat. Tapi bohong. Apa Bu? Nggak kelihatan? Apa matamu katarak? Kudune sekian rakaton kepriman. Apa? Berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri apa duduk? Itulah perempuan. Pak Lura ya. Di mana-mana suka yang berdiri. Saya tak duduk saja Bu. Kebetulan saya pas puasa hari ini. Makanya kenapa dari tadi nggak ada suguhan? Karena saya pas puasa. Karena saya itu orang yang ditakdir oleh Allah, alhamdulillah rajin puasa. Saya sepanjang tahun Pak itu puasa Daud, terakhir dari tahun 2016 sampai sekarang. Berarti saya puasa Daud sudah 9 tahun, 8 tahun. Alhamdulillah, sehari puasa, sehari tidak. Walaupun saya sehari ngaji 4 kali masih puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Ya orang keprimen. Bocah hadroh ganti seragam. Cie. Ini ganti seragam apa ganti orang ini? Oh, ganti orang. Beda-beda hadroh. Ini yang gede ini siapa? Vokalisnya? Belum. Mic-nya cilik ya mic-nya ini. Ada ya? Ada BLT kok semuanya ngaku miskin ya Pak Lurah ya? Jadi gitu Pak Lurah. Jadi Lurah itu berprestasi jangan minta dipuji. Kalau salah siap-siap dicaci maki. Jadi Lurah itu di mata warganya seperti gula di dalam kopi.
Gula tanpa kopi, kopi tanpa gula rasanya pahit. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Yang disalahkan kopinya apa gulanya? Gulanya. Kenapa bikin kopi nggak ada gula? Kalau bikin kopi kemanisan, yang disalahkan gulanya apa kopinya? Tetap gulanya. Gawe kopi kakean gula. Pokoknya yang salah itu pasti gula. Itulah lurah di mata rakyatnya. Ada rasanya, tapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Iya. Orang nangis Pak Lurah. Slow bye. Pokoknya lurah kalau mau ikut pengajian Gus Miftah insya Allah selamat. Amin. Lurah-lurah yang ketangkap polisi itu penyakitnya cuma satu, nguntal dana desa. Ya bener ya. Kayaknya Hasim masa nguntal dana desa Sim. Pak Hasim sama Pak Tri Susanto langsung bisik-bisik. Kayaknya salah ngundang kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Kamu siap-siap dulu ya. Nanti kamu hadroan setelah Isya ya. Sampai dulu. Sampai dulu. Durung. Pada. Coba Bu, kita itu termasuk kategori yang mana sih sebenarnya? Bener-bener miskin atau pura-pura miskin atau mentalnya miskin, supaya Pak Lurah nggak pusing dibagi BLT. Bu, saya itu membagi demikian Bu. Sebelum saya lanjutkan rahasia kaya Bu, mudah-mudahan nahkoda dan nelayan di Surat jadi kaya semua, punya kapal sendiri-sendiri, amin. Tapi beneran, kalau melaut setahun sekali baru pulang 3 bulan. Lah kalau ini kapan? Titip kok beriman. Kudu dijaga sing lanang nyek megawe, sing wadon omah ya dijaga ya. Malah nyanyi-nyanyi, minggir, ojo nengah-nengah, mampir-mampir, bojone nyong ra ning omah. Pak Hasim liwat. Oke. Mana nyanyi Tanjung Perak praune kobong, monggo pinarak kamar kula tase kosong. Jangan ya, dijaga ya Bu ya. Suaminya mencari nafkah, istri yang baik itu ciri-cirinya menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suami. Maka istri di rumah, 1, jaga kehormatan dirimu, 2, jaga kehormatan harta suamimu, 3, jangan menerima tamu kalau tidak ada izin dari suamimu, 4, jangan keluar rumah kalau kamu tidak diizinkan oleh suamimu. Cukup di rumah. Hah? Apa? Gak bisa telepon kecuali pakai akad. Akadnya apa? Sebelum berangkat suami bilang sama istri, Beb, kamu boleh keluar rumah kalau ada urusan penting. Jangan keluar rumah kalau nggak ada urusan penting. Malah telepon-teleponan karo kancane SMA. Apa? Bojone wis mangkat. Ya besok maning goblok. Alasan bae. Jaga kepercayaan suamimu. Kamu gak usah cemburu dengan pelaut, kelonnya cuma sama ikan. Jari siapa? Oh, ada di tengah laut. Ada Pak. Bok aku melu. Coba kita termasuk yang mana? Yang pertama, Ibu Bapak, orang yang benar-benar miskin akan diam karena dia paham bahwa mereka ditakdirkan menjadi orang miskin, menerima. Ini kalau orang sadar diri, kalau dia orang miskin itu dia sadar akan diam.
Kemudian yang kedua, orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka miskin. Ini yang miskin apa? Mentalnya. Bengok-bengok, aku kere kiai, aku kere Pak Lurah. Ini mentalnya yang miskin. Kalau benar-benar miskin, nggak punya mental miskin, dia tidak akan teriak. Kemudian yang ketiga, orang yang serakah akan pura-pura miskin walau paham mereka tidak miskin. Ini siapa? Punya mobil tapi minta BLT. Ada. Wong ya tekan ya. Ya melu guyu. Jilbabe pink. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Yang terakhir apa? Orang-orang yang hebat akan selalu berusaha memberi dan berbagi walau sebenarnya mereka miskin. Bu, Anda pilih yang mana? Jadilah yang keempat. Terus menjadi orang hebat, tetap memberi walaupun dalam keadaan miskin. Apa yang kita beri, Gus? Apapun yang kita miliki, semampunya. Makanya kan satu hadis yang sering saya pakai, saya ingatkan ke jamaah itu apa? Mbok kalau ada pengajian seperti ini, tolong jangan pernah bilang aku dapat suguhan apa, tapi harusnya bilang aku bisa bantu apa. Bukan aku dapat apa, tapi aku bisa nyumbang apa. Kan sering hadisnya saya baca. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa yang punya ilmu, hendaklah dia sedekah dengan ilmunya. Mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi. Hendaklah dia sedekah dengan hartanya. Nyumbang. Wa mangkana lahu quwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi quwatihi. Sedekah dengan tenaganya, rewang. Besok kok di Suradadi, di pondok seperti ini ada pengajian, sumbanganmu hanya 3. Yang punya ilmu, mulang. Yang punya harta, nyumbang. Yang punya tenaga, rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wes ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu, Bu? Bagaimana dengan Pak Lurah? Mungkin Pak Lurah nggak mulang, mungkin Pak Lurah nggak nyumbang, mungkin Pak Lurah nggak rewang, tapi pengajiannya numpang. Besok Lurah ngundang dewek ya Pak Lurah ya. Kalau nggak kuat bayar, bayarlah pakai BPJS. Masa bayar kayak nganggo BLT. Nah, bagaimana resep kayanya supaya kita tidak bermental miskin? Ayo cah terus kita dhisik iso nabuh ora iki. Ora dolanan HP bae. HP-ne cross bae gaya. Mana vokalisnya? Oh, ini vokalisnya. Otaknya gede temen. Yo, angkat sini yo, kamu tuh vokalisnya yo. Iya. Otaknya gede temen ya. Oh, mau tak sawer santai baik. Ikan tongkol ya. Minta lagu apa? Ibu-ibu minta selawat apa? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Apa? Ikan di dalam kolam. Itu keprimen. Itu ngundang dia ya, pokoknya nyanyi dangdut. Ikan di dalam kolam. Lagunya keprimen ikan di dalam kolam. Bila ingin melihat janda di dalam celana. Jangan. Pak Lurah minta lagu apa Pak Lurah? Ikan di dalam kolam. Lurah ya gaul temen ya. Apa?
lurahnya pengen nyawer katanya. Nyawer janda di sini. Iya. Yang janda ngacung? Sing tua ngacung, sing enom ya. Lah tua kayak gitu janda ya kalau anak hadron nikah sama kamu kan anak hadron bisa mati duluan. Kan bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa kepriman. Bisa ikan di dalam kolam. Nah, kamu begini biar kelihatan. Awak wateng kabeh. Gede nih. Akan iwak ya? Umur kamu berapa, Mas? Pakai mic. 19. Korea ini tua temen ya. Aja lemu-lemu. Lawang lanang kian lemu-lemu, lato-lato ini kisut. Menggeret. Ayo, lato-lato di dalam kolam ya. Ikan kok lato. Arane siapa ya? Jenenge siapa? Oh, Dimas. Kuliah di mana Dimas? Pemondok. Kuliah. Udah lulus kuliah? Oh, lulus SMA. Cita-citanya pengen jadi apa? Lurah? Jangan lurah miskin. Pengen jadi apa besok? Anak-anak hadu tuh harus pede. Besok kamu ngelamar cewek ditanya sama mertuamu, Mas pekerjaanmu apa? Jawab penerbang. Pesawat apa? Hadroh Airline. Paling mertuamu bilang, alah bocah hadroh modalnya cuma sarung. Kamu bilang, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok kok isinya. Ilmunya. Lah isinya ya cilik temen si Dimas ya. Paling kayak penting. Ya Mas. Sallu ala Nabi Muhammad. Menunggu itu. Ya mau ketublak kayak gini. Apa Bu? Sawer. Kamu mau disawer? Sawer. Cabai lagi 15 sentakon siapa? Aku bingung, duitku banyak. Nurain yang menjalot. Apa? Oleh kape sini panggung. Gue serai mau kayak pada infak. Nah, ya, tak kasih ini 2. Yang baru yang penting. Ini mau ya. Cerewet bahaya. Ini pengajian kon ceramah apa dirampok. Seragamnya beda ya. Ketuane apa sih durung? Sini ya. Gimana? Lur aja lo. Pakai jimat menera korupsi lurai. Benar korupsi Hasim. Ini siapa yang jawab mana? MC ini jalo. Ini mau tiba. Nah, hes. Ini sama mana jalo ya? Ini miskin sekali kamu.
Anak calon DPR. DPR nyumbang goblok. Minta semuanya. Mari kita akhiri pengajian sore hari ini. Kalau mau saya kasih, minta uang apa minta doa? Miskin sekali. Wah ini yang saya tes. Ini mau bawa pulang apa? Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Adeva tayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat yuk. Berkat banget. Tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa. Tetep berkat ya. Kelasnya berkat ya. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau pengen rezekinya lancar, harus akur, rukun, apapun perbedaannya. Beda NU Muhammadiyah harus akur, beda partai harus rukun, apapun perbedaannya. Besok beda pilihan caleg, wih caleg rukun, gelem ngaji mau ngarepin nyalon tok. Rukun rukun, tekun, betul. Besok pilihan pilpres juga harus rukun. Beda pilihan tidak apa-apa. Coblosan hanya 5 menit tok neng TPS. Baru gue seduluran maning. Gini apa badan? Gak apa-apa. Apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sing nurek ini siapa? Santo apa sih? Oh Santo. Tri Susanto. Disana apa jenenge iki? Surat dadi ngundang Gus Miftah, Lurah Tri Susanto, lumayan gagah. Ana gajah atus ning belik, najan gagah manuke. Tambahi 20.000. Asep yang jaluk, lurah nanti ke Purwa Hamba, jenenge lek temen ya, masa Purwa Hamba? Bila hambane alas ya, apa? Supekin, Purin, oh Purwa Hamba Pur itu artinya murni, in itu di dalam, iya.
Pak Lurah suka keluar dalam. Masuk keluar gitu loh maksudnya. Matane. Desa Pur Indra tau ngundang Gus Miftah. Lurahe kere ora genah, ora genah. Orang dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke rondo sing njaluk diajari ngaji yo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau suaminya pulang dari melaut, kamu di rumah dandan yang cantik, pakai baju yang seksi, betul? Kalau dasteran, bolong-bolong, rambutnya sambal terasi, bekas kerokan, tadi petangnya petil siji pisang kepering. Ibet-ibet gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi, diseret sapi. Amit-amit ibu Surodadi, taline kotang dicemiteni. Ya ada suami yang cantik gitu. Suaminya pulang, langsung kamu teriak, "Mas, untone pun siap." Bon, niki kula wene rahasia sugih. Muga-muga wong Surodadi sugih kabeh. Sedekahe tambah kathah. Amin. Keluarganya tambah sakinah. Kalau yakin jenengan tindak mriki niate silaturahmi, silah hatine nyambung, rohmi hatine kasih sayang. Sing gelem silaturahmi tak dongake dawa umure, gampil rezekine, bungah atine, ilang masalahe, kondur lunas utange. Carane piye? Dibayar dewe-dewe. Nek jantar wong iso bayar tak dongake muga-muga sing utange lali. Syukur-syukur sing utange mati. Sapa sing ngutangi? Tri Susanto. Ya aja mulai wis napa telu mulai keprim. Diwaca dongane Imam Abil Hasan As-Sadili. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Bismillah malik. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Itu artinya apa, Bu? Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi' arzaqana, luaskan rizki kami, wala tahjubna biha an ukhrana, dan janganlah dengan rizki itu engkau menutupi dari akhirat kami. Artinya apa? Doa yang diminta oleh Imam Abil Hasan As-Sadili, doa minta kekayaan di dunia tanpa mengurangi nikmat di akhirat. Betul? Itu yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah, kesalahan Kiai NU itu Pak satu. Di mana kesalahannya? Mencontoh Imam Abil Hasan As-Sadili perihal tasawufnya, tapi tidak mencontoh kayanya. Seharusnya apa? Padahal orang NU itu kan paling banyak torikonya Sadiliyah. Seharusnya yang dicontoh tidak hanya tasawufnya, tidak hanya soal sufinya, tetapi harus mencontoh kekayaannya.
Saya sering kasih contoh. Imam Abu Hasan Asy'ari itu kalau pengajian bajunya mahal, serbannya mahal, sandalnya mahal, sepatunya mahal, bahkan kudanya mahal. Satu ketika Imam Abu Hasan Asy'ari pernah beli kuda yang gubernur Mesir tidak mampu membelinya, dibeli sama Asy'ari. Ketika pengajian dikritik sama jamaahnya, ini katanya Kiai Sufi, kenapa bermewah-mewahan, bajunya mahal, kopiahnya mahal, serbannya mahal, kudanya mahal. Kiai, Anda itu berlebih-lebihan. Kata jamaahnya, kenapa serban Anda mahal, baju Anda mahal? Apa jawaban Imam Abu Hasan Asy'ari? Aku sing duwe ra tau mikir, awakmu sing ra duwe kok malah mikir. Kita itu sering Pak, orang duwe melu mikir. Ana wong mobile Alphard. Kayak mobile Alphard pajaknya setahun piro. Isine bensin entek piro. Engko lak mbledos bane carane ganti keprime. Iki lak sak goblok-gobloke wong. Ora duwe melu mikir. Sing duwe mawon ora tahu mikir. Kayak saya kemarin santunan anak yatim, santri saya semuanya gratis. Orang mikir itu Gus Miftah mendapatkan uang bagaimana? Kok santrinya semuanya gratis? Padahal Pak Lurah mohon maaf, santri itu kalau makan gunung Merapi pindah ke piring Pak. Saya yang punya santri banyak nggak mikir, Anda yang nggak punya kok malah mikir. Ketika ditanya, Kiai, kenapa pakaianmu mahal? Dia mengatakan, kenapa pakaian saya mahal? Seolah-olah pakaian saya mengatakan, libasi yakun, inni ghaniyun, aku kaya, fala tarhamuni, jangan engkau kasihani saya. Tapi kalau ada kiai bajunya jelek, sarung yang lindeng, ambune lembak menyan, sandalnya swallow pisan, seolah-olah pakaiannya mengatakan, inni fakirun, aku kere, farhamuni, kasihanilah saya. Saya punya prinsip Pak, kalau saya ngaji bersama para artis di Jakarta, saya tidak boleh kelihatan lebih susah dibandingkan mereka. Saya punya prinsip, kalau hanya gara-gara pakaian yang saya gunakan, mereka menghinakan Islam dan dakwah, maka menggunakan pakaian wajib hukumnya mahal. Sehingga apa? Islam tidak dihinakan. Maka Anda lihat, kenapa artis-artis itu banyak yang ngaji sama saya. Sejak dulu zaman pernikahan Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Yeni Inka, Via Valen ngajinya sama saya. Bahkan sekarang yang baru-baru janda-janda, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista, Anissa Bahar, Ana Maning, idolane Pak Lurah Tri Susanto, Lucinta Luna. Bencong nggak? Kenapa Bu? Karena saya nggak mau menjual kesedihan saya di hadapan teman-teman saya itu. Saya ngurusi Mas Deddy Corbuzier dari tahun 2018. Saya yang mengislamkan Mas Deddy, saya yang menikahkan Mas Deddy, saya yang membimbing Mas Deddy. Tapi saya punya prinsip, tidak boleh menerima serupiah pun dari Mas Deddy. Saya nggak mau kelihatan lebih miskin dibandingkan Mas Deddy. Sehingga apa? Deddy Corbuzier percaya sama saya. Betul Bu? Sehingga hari ini sudah lebih dari 250 orang masuk Islam melalui saya. Alhamdulillah. Maksud saya apa? Penampilan kiai itu harus keren, ganteng, ya kayak kiai. Bandingannya Tri Susanto, ya beda temen ya. Artinya apa? Santri-santri Baitul ini apa? Al-Muqarrabin, Darul apa? Salah terus ya. Kamu menyesatkan saya kamu. Oh kamu 20.000, oh, tambah maning.
Ini pengajian saja ya enteng dirinya ya. Orang kaya orang. Sehingga anak-anak Darul Mutakin punya harapan bahwa ternyata kiai itu bisa keren. Salahnya masyarakat itu satu Bapak Ibu. Di mana salahnya? Kalau ada artis minta fasilitas, orang akan mengatakan maklum artis. Tapi begitu ada kiai datang minta fasilitas, kiainya berlebih-lebihan. Ada artis dikawal polisi, artis. Tapi kalau kiai dikawal polisi, kiainya berlebih-lebihan. Ini apa yang mau bagaimana kemudian orang itu jadi kiai bisa bangga? Kalau kiai dibayar mahal, orang bilang, wah hubudunya, kiainya bertarif. Kalau artis, maklum artis. Kalau pola pikirnya seperti itu, selamanya anak-anak kita nggak mau yang pengen jadi kiai, semuanya pengen jadi artis. Betul Pak? Santri Darul Mutakin sekarang punya harapan. Ternyata bisa jadi kiai, bisa keren kayak Gus Miftah. Saya dulu Bu pernah disidang sama Kiai Dah Jazuli, Pondok Pesantren Pelosok Kediri. Dia pikir saya mau dimarahi, ternyata tidak. Gara-gara Gus Kausar bilang sama bapaknya, Abah, Gus Miftah ini kalau pengajian di pejabat, di kalangan orang-orang kaya, pengusaha, kepala daerah, mahalnya minta ampun. Bagaimana menurut Abah? Jawaban Pak Kiai Dah waktu itu apa Mbah Yai? Ro'a itu hakul mu'alim. Hak yang paling hak itu adalah haknya guru. Kalau hari ini ada orang dibayar mahal kayak Gus Miftah, apa beliau bilang? Harapan santri bisa menjadi orang keren. Ternyata jadi kiai juga ada yang keren. Betul Bu? Toh saya juga ngerti kalau saya diundang Suradadi, nggak kayak saya diundang pejabat. Di Suradadi teh murah ditawar. Saya pernah Bu, saya mau cerita supaya anak-anak Darul Mutakin Anda punya harapan. Kata beliau apa? Harus ada yang berani kayak Gus Miftah. Mungkin saya dibully. Kiai apa? Orang bilang sama saya, Miftah goblok. Ora masalah, aku goblok payu, kue alim ora payu. Dulu almarhum Ki Entus Susmono, bapaknya Mas Haryo ini, itu wayangan kemana-mana saya sering derek. Beliau itu statusnya sahabat saya, murid saya, soulmate saya. Sebulan sekali pengajian di pondok saya, ngaji kitab hikam sama saya. Makanya saya sering bilang, kenapa tongkat ini kemana-mana saya bawa? Dari semua banyak tongkat yang saya miliki, ini yang sering saya bawa. Karena ini warisan dari almarhum Ki Entus. Saya hanya berharap kalau pengajian saya ada pahalanya, almarhum Ki Entus Susmono mendapatkan jariahnya. Amin. Makanya kemana-mana saya bawa. Makanya Pak Lurah, kalau pengen dapat jariah dari saya, yang ngasih apa gitu? Malah jalan duitnya nyong. Dulu saya mikir, Mas Entus itu Bu, kalau wayangan ke Sumatera dibayar 200 juta waktu itu. Dibayar 150 juta. Saya mikir, sampai dia bilang begini sama saya, Gus, ilmunya ginyong baik. Ilmu sing kanggo Gus Miftah murah, sing gawe inyong larang. Waktu itu. Jadi kalau beliau mau wayangan minta hadis, saya minta ayat, minta banyak hal dari saya. Waktu itu. Sehingga saya punya pikiran, ini santri harus bisa kayak Mas Entus. Bisa dihargai mahal. Kenapa Bapak Ibu? Saya pernah Pak Lurah, diundang sama pejabat pengusaha batu bara. Saya disuruh ngaji barengan sama artis dangdut. Artis dangdut nyanyi 5 lagu. Buka titik, jos. Saya disuruh ngaji 1 jam waktu itu, tahun 2019. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih amplop 150 juta. Kiai dikasih amplop 75 juta. Amplopnya saya kembalikan. Saya nggak usah terima amplop, nggak apa-apa. Enggak, saya kembalikan. Loh kenapa Gus? Anda itu lucu. Penyanyi dangdut hanya nyanyi 5 lagu, kamu hargai 150 juta. Kiai kamu undang untuk membangun norma, membangun akhlak, untuk pencitraan kamu sebagai pejabat,
kamu kasih separuhnya. Saya bilang, kalau begini caranya, anak-anak Indonesia semuanya mengidolakan artis, gak ada yang mengidolakan kiai. Semuanya pengen jadi artis, gak mau jadi kiai. Kudu wani. Wani. Artinya apa? Bahwa kemudian kalau ngomong fit dunya itu ya harus idhar, harus jelas. Jangan ikhfa. Goyane kiai-kiai di desa ikhlas, ikhlas. Begitu dikasih amplop tipis masuk kamar mandi. Loh, kok mau sekiye? Balik tukaran karo bojone. Siapa panitiane? Hasim Lurah Purin. Pantesan lurah kere. Supaya seperti Imam Abu Hasan As-Sadili, baca surat An-Nahl ayat 97. Ini syaratnya. Man amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kata Allah? Barang siapa beramal soleh, siapapun, lurah amal soleh, camat amal soleh, polisi amal soleh, kamu amal soleh, guru-guru pondok amal soleh, ibu amal soleh. Amal solehnya perempuan itu gampang kok. Kata Nabi apa? Perempuan yang solehah itu ciri-cirinya satu, inna dzarta ilayya sarratka, dipandang oleh suami menyenangkan. Ingat, suaminya sendiri, bukan suaminya tetangga. Menyenangkan. Maka ibu-ibu, kalau suaminya pulang, tanya sama suamimu, Mas, sampean paling seneng nyawang inyong pas ke primen. Kok bojone bilang, aku seneng lihat kamu pas pakai handuk. Lah, kamu pakai handuk terus. Lu kalau bojone dia kira apa-apa. Saya punya jamaah Bu di Purwokerto. Suaminya bilang, saya paling senang lihat kamu pakai baju semrawang habis keramas. Istrinya bener, pagi suaminya belum bangun, adus keramas baju semrawang. Sore suaminya pulang kantor, adus keramas baju semrawang. Setelah 3 bulan istrinya muntah-muntah. Suaminya seneng, yes, meteng. Bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Subhanallah, paru-paru basah. Apa amilah solehan bagi perempuan? Di rumah saja. Yang kedua apa? Wa in amartaha atau akka, perempuan yang baik itu diperintah suaminya manut, jangan bantah. Bu, jangan ngeyel. Semalam saya tanya tuh disuruh dari sana, laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana? Laki-laki apa perempuan? Perempuan, maka kamu banyak senyum sama suamimu. Mau lanang kepriman. Kamu ini macan ya? Iya, kemayune. Kamu nafsu sama aku ya? Perempuan yang baik itu bila diperintah suami taat. Khusus orang Suradadi saya bilang, perempuan yang baik itu suaminya belum minta, istrinya sudah nawari. Kok seneng temen? Sing lanang rong njaluk wedang, wedangi. Sing lanang rong njaluk kopi, kopini. Sing lanang rong njaluk sarapan, sarapi. Sing lanang rong njaluk susu. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa, mau laki-laki mau perempuan, yang penting beramal soleh. Wa huwa mu'minun, syaratnya dia orang iman. Saya yakin semua yang hadir punya iman, amin. Semua yang hadir KTP-nya Islam, amin. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang beramal soleh
baik laki-laki maupun perempuan, selama dia beriman, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, maka Allah akan memberikan kehidupan yang layak, termasuk orang Suradadi. Amin Allahumma amin. Ingat quote Gus Miftah siang hari ini, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Bisa jadi hari ini hidupmu kurang pantas karena mungkin amalmu belum pantas. Kenapa rezeki itu masih menjauh dari rumah kita? Barangkali ada di antara kita suami istri yang masih belum bisa rukun dan akur antara satu dan yang lainnya. Allah tidak akan pernah menurunkan rezekinya bagi keluarga yang tidak rukun. Allah akan menjauhkan hartanya dari keluarga yang tidak akur. Contoh, saya mau ngundang Pak Tri Susanto, Pak Lurah Selamatan di rumah saya. Begitu saya mau masuk rumahnya Pak Tri Susanto, Pak Tri Susanto sedang bertengkar dengan istrinya. Kira-kira saya jadi masuk apa balik? Balik. Kayaknya Pak Tri Susanto kira neng kantor galak. Di rumah ketemu istrinya. Gak ada suami berani sama istri, yang ada istri berani sama suami. Sehebat-hebatnya laki-laki kalah sama perempuan. Pak Lurah kalau di kantor kayak macan, di rumah kucing. Harusnya kan malu, lurah kok jaluk. Itu bakule itu dibagi saja, tak bayar sini. Makanannya dibagi saja sana. Tak belinya. Bakul itu, yang itu, mbak ibunya itu kasihan jerabing baik. Sambil selamatan yo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah bismillah wa bilaji rasulillah wa kulli mutakhir habibillah. Tawassalna bismillah wa bilaji rasulillah كل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلوا على النبي محمد. Nanti pulang coba dibuka lagi An-Nahl 97, syarat supaya kita menjadi orang sukses, supaya hidupnya indah, supaya keluarganya sakinah, keturunannya soleh solehah. 97 bukan 197. An-Nahl 97 niku diwaca dipahami kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biya an ukhrana. Ibu-ibu khawatir dengan suaminya ada di tengah laut, untuk suamiku yang sedang di laut. Al-Fatihah disolawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi kalau ibu-ibu di rumah mau membaca sholawat minimal 1000 kali untuk keluarganya. Keren. Istri saya itu bersyukur banget Bu. Saya punya istri sehari baca sholawat minimal 15.000 kali setiap hari. Setiap hari 15.000 kali. Gak usah panjang-panjang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu 1000 kali kalau dibaca Bu, gak sampai 10 menit. Ibu-ibu punya rumah, di rumah ada anaknya kecil seperti itu, tidur pegang kepalanya sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku solehah. Al-Fatihah mandi. Pak Lurah begitu, punya istri cangkemnya cerewet, turu cekel cangkemmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone nyong ora cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Pak Tri Yasin dan tahlilnya. Cangkem itu kubur ya. Sudah jam 5:30. Saya harus pindah lokasi. Kan harus pindah. Ya ikut sana aja. Oh belum dibayar tahun nih. Di bakule sini. Berapa? Berapa?
100. Ya, tak kasih. Mengapa ya malam-malam? Minggir ya, katakan ada dewek ya. Udah situ aja. Pak, umurnya berapa? 43. Kok tua temen ya? Alhamdulillah. Siapa yang makan tahunya? Nah, mudah-mudahan pulang langsung mateng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna lan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.